Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikit Prasetyo Raditya Nugraha. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana, Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik menarik yaitu coding dan pemrograman yang merupakan bagian dari mata kuliah Digital Society. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami dulu apa itu coding dan pemrograman. Pemrograman adalah proses merancang dan membuat serangkaian instruksi atau perintah yang dapat dijalankan oleh komputer untuk menyelesaikan suatu tugas atau permasalahan tertentu. Sedangkan coding adalah bagian dari progres pemrograman, yaitu tahapan di mana kita menulis instruksi tersebut menggunakan bahasa pemrograman. Jadi secara sederhana, pemrograman adalah proses berpikir dan merancang solusi. Sedangkan coding adalah menulis solusi itu dalam bentuk kode. Bayangkan komputer seperti asisten yang sangat patuh, tapi hanya bisa bekerja kalau kita memberinya perintah yang jelas dan juga tepat. Nah, disitulah peran coding itu. Kita menulis perintah dengan logika yang benar agar komputer tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita bisa menulis coding, kita perlu tahu yang namanya algoritma. Yang algoritma itu sederhananya adalah langkah-langkah logis yang kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Struktur algoritma terdiri dari runtunan, pemilihan, dan pengulangan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari saat kita mendownload materi di e-learning, kita melakukan langkah-langkah tertentu. Yang pertama, menyalakan komputer, membuka browser, masuk ke Oase, memilih mata kuliah, lalu mengunduh materi yang ingin diunduh. Nah, urutannya, langkah itulah yang disebut algoritma. Sederhana tapi sangat penting, karena semua program komputer berawal dari algoritma. Setelah tahu algoritmanya, barulah kita ubah langkah-langkah itu menjadi bahasa yang bisa dimengerti komputer. Disinilah kita mulai coding. Salah satunya menggunakan bahasa pemrograman, yaitu Python. Python adalah bahasa pemrograman yang populer, mudah dipelajari dan bisa digunakan di berbagai sistem operasi seperti Windows, MIC, dan Linux. Menariknya, Python juga digunakan di perusahaan besar seperti Google, Netflix, bahkan di bidang data science dengan kecerdasan buatan. Contoh sederhananya begini, kalau kita ingin komputer menampilkan tulisan halo semuanya, kita cukup menulis satu baris kode, yaitu print tanda kutip halo semuanya. Hanya dengan satu baris, komputer langsung menampilkan hasilnya. Dalam kehidupan sehari-hari, pemrograman seperti ini bisa digunakan untuk banyak hal, yaitu menghitung data keuangan, membuat simulasi ekonomi, atau bahkan aplikasi mobile. Bayangkan dengan logika yang sama, kita bisa membuat kalkulator, sistem absensi, atau bahkan analisis data ekonomi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih.